Mas Angga, ini beritanya baru saja dirilis ya. Berarti ada salah satunya adalah red carpet ya untuk para pengusaha batu bara dengan royalti mencapai 0%. Ini bisa jadi katalis positif kah untuk perusahaan batu bara kemudian mulai lagi beralih ke hilirisasi batu bara atau mulai benar-benar merealisasikan begitu ya hilirisasi batu bara ini, Mas Angga? Ya sebenarnya untuk, hilirisasi ini kan sudah berproses ya, dari beberapa waktu yang lalu, beberapa perusahaan memang perusahaan-perusahaan yang, relatif besar ya, Mbak, ya, sudah memulai lah ya, baik yang itu BUMN gitu ya, dan juga perusahaan-perusahaan seperti, di Bumi, KPC, tapi memang, selama ini kita lihat, progresnya agak going slowly ya, karena mungkin kebijakannya belum secara, komprehensif, tapi di sisi lain memang, apa ya, harga batu bara yang, naik ini ya, harga batu bara yang cukup tinggi ini, saya rasa itu juga, memicu dari sisi, harga ya. Jadi memang mungkin secara efisiensi, secara model bisnis belum, ketemu ya. Di sisi lain memang, dari sisi pembiayaan ya, pembiayaan, perusahaan-perusahaan atau mungkin, bisnis batu bara ini di perbankan nasional juga, eee, dalam tanda kutip ya, ini kan OJK sudah memberikan, arahan untuk merah gitu loh ya. Jadi mungkin ini perlu secara apa, secara terobosan dari sisi pembiayaan juga perlu perlu diatur ya. Jadi menurut saya kalau hanya dalam konteks, kebijakan royalti 0% tapi tidak didukung dalam skema pembiayaan juga ini akan tidak bisa aplikasinya akan tidak bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Kalau dilihat dari sisi momentum sebenarnya cukup tepat atau tidak nih terjadi saat ini begitu ya. Walaupun Anda katakan kalau misalnya ada booster tambahan misalnya dari sisi pembiayaan untuk sektor batubara mungkin akan lebih mumpuni lagi. Anda melihatnya seperti apa sih di tengah berbagai macam kondisi misalnya seperti ancaman resesi dan lain-lain kemudian ada sedikit secercah harapan ya katalis positif terkait royalti 0% ini, Mas Angga? Ya, kalau dari sisi momentum dalam konteks hilirisasi ini hal yang harus kita lakukan ya untuk mengantisipasi hal-hal ke depan. Namun kalau bicara dalam aplikasi realistis dalam konteks bisnis, dalam sisi harga batu bara yang masih, cukup tinggi seperti ini, dalam hitung-hitungan, bisnis saya rasa ini kan ibaratnya akan jadi double cost ya. Nah, Mhm. ini menurut saya selama harga batu bara dunia masih di angka seperti ini, Eee, dan tidak ada insentif yang lebih lebih progresif ya mungkin, ini belum bisa berjalan secara masif. Mhm. Nah, hal ini yang menurut pandangan kami, realitanya seperti itu, Mbak. Mhm. Kalau kita bicara insentif yang lebih progresif yang bentuknya seperti apa? Apakah cukup dari membuka, kembali pembiayaan di perbankan? Karena kan kita tahu semua beralih ke green energy kan, makanya sekarang sudah masuk ke, merah gitu ya untuk, batu bara gitu karena dianggap, Iya semua iya akan iya beralih iya gitu. makanya. Yang faktualnya kan gini loh, faktualnya ada potensi bisnis baru, potensi bisnis, tapi kalau nggak ada dukungan dari pembiayaan kan itu mustahil ya, Mhm. bisa terjadi kecuali memang tadi kan adanya dukungan dari, pemerintah atau misalnya dari, insentif, apa namanya, net zero emission gitu kan, adanya, pengalihan atau dukungan dari, negara-negara lain gitu kan, untuk apa namanya, mengalihkan, produksi batu bara ini menjadi produk-produk, hilirisasi. Itu saya rasa, memungkinkan, tapi selama itu tidak ada, saya sih, apa, pesimis Mhm ya, ini mhm. bisa berjalan secara, progresif karena sebenarnya, hal ini sudah terjadi, dalam, 3-4 tahun belakangan ya soal hilirisasi ini gitu. Tapi secara apa, secara bisnis kan faktualnya belum ada yang sudah berjalan ya secara Mhm. industri. Ini masih dalam tatanan riset base saja gitu. Di negara-negara manapun belum ada yang memang, menghasilkan hal ini apalagi di sekarang dengan harga batu bara yang, dalam konteks cukup tinggi seperti itu. Ini kan bicara keekonomian, Mbak, ya, faktualnya Betul kan dalam betul. bicara bisnis, kita bicara keekonomian. Kalau dalam harga batu bara yang cukup tinggi seperti ini, ya lebih baik jual mentah aja kan kira-kira begitu Mhm daripada mhm. harus dilakukan hilirisasi dengan menambahkan kos produksi yang juga lumayan, tinggi juga gitu loh. Nah ini kan Mhm. harganya ternyata kalau dijual juga harganya ya
hampir sama saja. Jadi kan ibaratnya cost-nya tumpang tindih ya. Di sisi lain juga tidak ada insentif berupa misalnya pembiayaan yang bisa menjadi beban dalam konteks investasi dalam hilirisasi ini. Kan untuk hilirisasi ini kan butuh investasi yang nggak sedikit ini. Iya, Ini iya, kan iya. investasinya luar biasa juga. Itu sih menurut saya kendala faktualnya ya dari sisi pengusaha kami melihatnya seperti itu. Nanti mungkin kalau ada dari Kementerian SDM yang bisa memetakan dan juga ya tadi menurut saya kuncinya tadi ya di perbankan nasional kita gitu. Jangan melihat bisnis batubara ini sebagai bisnis yang boleh bilang tadi blacklist lah kan gitu. Mhm, Padahal mhm, sesungguhnya kita punya resource yang cukup luar biasa. Jadi nggak nyambung gitu mhm, mhm. tujuannya mana, polisinya apa gitu kan nggak Iya, sih? iya, iya. Kalau tidak didukung biayanya nggak nyambung Mbak. Mhm, Kebijakan ini kan hanya satu sisi aja soal royalti 0% mhm. Oke, ini kan seperti itu. Kalau royalti 0% memang ya itu faktanya memang karena kan kita alihkan ke lain. oke.